Oke, halo semuanya dan selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngebongkar satu emiten yang kayaknya sih semua investor udah kenal banget ya, PT Bukit Asam atau PTBA. Tapi seringkali cara kita ngelihat perusahaan ini tuh terlalu simpel. Nah, di sini kita akan coba kupas lapis demi lapis buat nemuin apa yang sebenarnya ada di baliknya. Jadi, pertanyaan kuncinya ini nih. Beneran PTBA itu cuma soal nebak-nebak harga batu bara dan ngejar dividennya yang jumbo? Di kupasan kali ini, kita akan coba tantang anggapan umum itu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dulu dari mitosnya ya. Apa sih yang biasanya ada di kepala orang kalau ngomongin PTBA? Biasanya ya cuma dua hal, harga batu bara yang naik turun gak karuan dan reputasinya sebagai perusahaan BUMN yang royal banget bagi-bagi dividen. Iya, emang sih. Dua faktor ini penting banget. Nggak bisa kita pungkiri. Tapi, kalau kita cuma lihat itu aja, kita bakal kehilangan gambaran besarnya. Justru ini yang sering jadi jebakan buat banyak investor. Nah, disinilah bagian serunya. Kalau kita coba kupas kulitnya lebih dalam, kita bakal nemuin sesuatu yang jauh lebih keren. PTBA itu bukan sekedar perusahaan tambang biasa, tapi sebuah mesin pasokan energi domestik yang terintegrasi dari A sampai Z, dengan keunggulan yang seringkali nggak kelihatan di permukaan. Pernah dengar istilah economic moat atau parit ekonomi? Ini tuh semacam keunggulan kompetitif yang bikin perusahaan susah banget buat disaingi. Kayak benteng yang punya parit di sekelilingnya. Nah, buat PTBA, moat utamanya itu bukan tambangnya, tapi kendali penuh mereka atas seluruh jaringan logistiknya. Dan ini dia visualisasi dari moat mereka. Coba lihat deh, dari batu bara ditambang, masuk ke crusher, diangkut pakai kereta api milik sendiri, sampai ke fasilitas pelabuhan mereka, semuanya mereka yang pegang. Kenapa ini penting banget? Karena artinya mereka bisa kontrol biaya dengan sangat efisien. Jadi bahkan saat harga batu bara lagi anjlok pun, mereka masih bisa bernapas lebih lega dibanding kompetitornya. Biar kita kebayang skalanya, sampai akhir 2023, total sumber daya batubara PTBA itu mencapai 5,72 miliar ton. Ini angka yang masif. Ini bukan cuma soal, oh cadangannya banyak, tapi ini soal bahan bakar perusahaan untuk beroperasi puluhan tahun ke depan. Nah, dari angka super besar tadi, yang udah pasti, udah terbukti secara ekonomis, dan siap gali, itu ada 2,88 miliar ton. Angka inilah yang benar-benar jadi jaminan operasional mereka. Jadi kalau kita bicara soal aset di dalam tanah, mereka ini aman banget untuk jangka panjang. Oke, kita udah tahu PTBA punya mesin logistik yang kuat. Sekarang pertanyaannya, gimana performa mesin ini pas lagi diuji, pas lagi ada tekanan dari pasar? Yuk kita intip bareng-barang laporan keuangan 9 bulan di tahun 2023. Nah, ini dia nih. Ceritanya punya dua sisi yang kontradiktif. Aneh kan? Di satu sisi volume penjualan mereka naik. Artinya, mereka berhasil jualan lebih banyak batu bara. Logikanya, untung harusnya ikut naik dong. Eits, tunggu dulu. Ternyata, laba bersihnya malah anjlok. Jauh. Kok bisa gitu ya? Coba kita lihat angkanya biar jelas. Pendapatan emang turun dari 31,1 triliun jadi 27,7 triliun. Ini wajar karena harga jual rata-rata batu baranya lagi turun. Tapi lihat deh beban pokoknya. Ini dia biang keroknya. Biayanya malah naik dari 18,5 jadi hampir 21 triliun. Akibatnya, laba bersihnya langsung kepangkas habis-habisan. Dari 10 triliun jadi cuma 3,8 triliun. Inilah wajah asli dari industri siklikal. Tapi, ada yang menarik banget di arus kasnya. Coba diperhatikan. Arus kas dari operasi itu masih positif dan kuat banget, di angka 5,9 triliun. Ini bukti kalau mesin bisnis intinya itu sehat dan tetap bisa menghasilkan uang tunai. Nah, masalahnya, lihat angka di bawahnya. Dividen yang dibayarkan 12,6 triliun. Ini gede banget, bahkan lebih besar dari kas yang dihasilkan dari operasi. Kelihatan kan tarik-menarik antara bisnis inti yang sehat sama kebijakan dividen yang super royal ini? Oke, dengan kondisi tarik ulur kayak gini, masa depan PTBA bisa kemana arahnya? Nah, ini kita masuk ke perdebatan klasik para investor, antara skenario optimis alias bull case melawan skenario pesimis atau bear case. Mari kita bedah dua kemungkinan ini. Skenario bull atau yang optimis itu gini, harga batu bara stabil atau bahkan naik, biaya operasional bisa dikontrol, dan permintaan dari dalam negeri tetap kencang. Kalau ini terjadi, economic mode-nya PTBA bakal bersinar terang. Sebaliknya, skenario bear atau pesimis, harga batu bara lesu terus-menerus, sementara biaya operasional malah naik.
Nah, ini yang bahaya, karena mood logistik mereka bisa jadi nggak cukup kuat buat nahan gempuran ini. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa nih keputusannya? Khususnya buat kita-kita yang menganggap diri sebagai value investor. Gimana cara kita memandang saham ini? Yuk kita pakai semacam checklist. Poin plusnya apa aja? Cadangan yang masif, jelas banget, ini aset jangka panjang. Mod logistik, ini keunggulan sejati mereka. Dan arus kas operasi yang kuat, ini bukti mesinnya jalan. Tapi, ada tapinya. Poin yang harus kita waspadai, laba yang sangat siklikal, yang naik turun ngikutin harga komoditas. Utangnya juga mulai naik loh. Dan yang terakhir, dividen yang super agresif ini bisa jadi pedang bermata dua, terutama pas kondisi lagi susah. Jadi kesimpulannya begini, PTBA itu sangat layak untuk masuk ke daftar pantau seorang value investor. Tapi ada syaratnya. Kuncinya adalah kapan kita masuk. Saham ini justru jadi paling menarik ketika pasar lagi pesimis banget sama prospek batubara, saat harganya lagi jatuh. Dan yang paling penting, jangan sampai seluruh alasan kita beli saham ini cuma karena dividen. Fundamental bisnisnya harus jadi yang nomor satu. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apakah saat ini adalah momen pesimisme yang tepat itu?